Selanjutnya monggo nanti komunikasi dengan mentor, pembimbing dan yang lain ya. Oke, selanjutnya sudah siap Ya, saya Bu. kelima, peserta kelima. Sinten, Akram Bu. apakah tayangannya juga sudah siap? Oke, terima kasih. Izin Mas Akram ya. live turun. Oke, oke. Baik. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, iya. Mas Akram G, sudah Iya. siap ya? Ampun Bu. Oke, untuk apa mentornya juga sudah ada? Siap. Siapa namanya Mas Akram? Pak Tohiron SAG. Oke, oke, baik. Monggo, silakan waktu sepenuhnya Mas Akram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Profesor Haji Master MA Doni. PhD, dan saya hormati pula Bapak mentor dan juga Ibu Coach, Bapak Tohiron SAG dan juga Ibu Nurulia SSMPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Peran Penghulu terhadap Kawin Belum Tercatat di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Akrom Anas, asal saya dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Lumbir sebagai penghulu ahli pertama. Nah, KUA Lumbir sendiri ini terletak di wilayah paling barat dari Kabupaten Banyumas, sehingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, serta dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja di sektor pertanian. Dari visi KUA sendiri adalah terwujudnya pelayanan keagamaan yang profesional, akuntabel, berorientasi pada kepuasan masyarakat. Berikutnya latar belakang dari rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah adanya kasus kawin belum tercatat di KUA Lumbir itu sendiri. Kemudian yang kedua berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Bimas Islam nomor 6 tahun 2025 tentang gerakan sadar pencatatan nikah. Yang di mana di dalam SE ini tercantum bahwa ada 34,6 juta pasangan tidak tercatat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Yang ketiga adalah penyuluhan belum berisi tentang pernikahan. Penyuluhan masih biasanya berisi tentang ikhlas, sabar, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat belum memahami pernikahan yang sah dan tercatat. Kemudian yang terakhir adalah informasi media sosial yang belum optimal. Kemudian isu, ada 5 isu yang saya ambil. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan nikah yang sah dan tercatat di Kecamatan Lumbir. Yang kedua, belum terlaksananya bimbingan perkawinan pada Catin yang berada di luar kota atau di luar negeri di KUA Lumbir. Yang ketiga, belum adanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di KUA Lumbir. Dan yang keempat, tidak optimalnya layanan informasi di KUA. Dan yang kelima, kurang sadarnya masyarakat Kecamatan Lumbir tentang pendaftaran nikah secara mandiri. Nah, setelah 5 isu ini saya analisis menggunakan APKL dan USG, maka ditemukanlah core isu, yaitu belum optimalnya pelaksanaan nikah yang sah dan tercatat di Kecamatan Lumbir. Kemudian analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama dari segi men atau orang atau pelaku. Yang pertama, pasangan mengabaikan hukum perkawinan Indonesia. Yang kedua, keterbatasannya penghulu. Yang ketiga, keluarga tidak berperan membantu. Kemudian dari segi material, yaitu yang pertama nikah siri. Kemudian yang kedua, belum pahamnya hukum perkawinan Indonesia. Dan yang ketiga, berkas administrasi tidak lengkap. Kemudian dari segi metodologi, tidak ada sosialisasi tentang hukum perkawinan. Yang kedua, tema kajian masih bersifat umum. Dan yang terakhir, kajian agama hanya dilakukan di majelis taklim saja. Kemudian dari segi milieu atau dari segi lingkungan, yang pertama, tokoh agama yang tidak memperhatikan hukum positif. Berikutnya, kebiasaan masyarakat yang mendaftar masih menggunakan kaim atau modin. Yang ketiga, lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa menikah itu sulit. Kemudian tahapan dari pemecahan masalah dari core isu saya, yang pertama adalah identifikasi dan analisis isu. Yang kedua,
koordinasi dengan internal KUA, yang ketiga koordinasi dengan eksternal KUA, yang keempat adalah penyuluhan langsung dan publikasi konten edukatif di media sosial KUA Lumbir. Yang kelima adalah layanan jemput bola atau mobile service atau door to door ke pasangan berstatus belum tercatat dalam pemberian edukasi dan solusi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Kemudian dari tahapan-tahapan itu muncullah kegiatan-kegiatan berikut yang dari identifikasi analisis isu. Yang pertama mengumpulkan data KUA dan wawancara masyarakat apakah isu ini memang benar-benar terjadi di masyarakat Umbir. Kemudian yang kedua adalah menganalisis faktor penyebab dari kawin belum tercatat itu sendiri. Kemudian koordinasi internal KUA, tentu yang pertama saya akan konsultasi dengan Bapak Kepala KUA. Yang kedua, koordinasi dengan tata usaha KUA Lumbir. Dan yang ketiga, koordinasi dengan penyuluh serta penghulu di KUA Lumbir. Kemudian dari tahapan koordinasi eksternal KUA, saya akan konsultasi dengan coach. Kemudian saya akan konsultasi dengan balai desa yang ada di Kecamatan Lumbir. Kemudian dari penyuluhan langsung dan publikasi konten edukatif di media sosial KUA Lumbir, saya akan melakukan penyuluhan langsung dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa maupun di pengajian majelis taklim. Kemudian akan membuat konten edukatif yang dipublikasikan di media sosial KUA Lumbir. Dan yang terakhir saya akan melakukan kegiatan layanan jemput bola atau door to door ke pasangan berstatus nikah belum tercatat dalam memberikan edukasi dan juga solusi. Kemudian kendala dan antisipasi saya, yang kendala pertama adalah kondisi geografis Kecamatan Lumbir yang sangat luas dan berbukit-bukit. Antisipasi saya adalah cek kesehatan motor agar performa tetap prima dan perjalanan selalu aman. Karena pada saat minggu pertama saya di KUA, saya pernah jatuh di sini karena kondisinya yang cukup ekstrim. Kemudian yang kedua, kendala kedua, belum adanya akun media sosial di Kecamatan Lumbir dengan antisipasi untuk membuat akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Yang ketiga, belum diketahuinya lokasi atau alamat rumah pasangan yang berstatus kawin belum tercatat. Antisipasinya adalah mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat desa, RT RW, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data yang valid. Yang kendala berikutnya yang terakhir adalah stigma sosial atau rasa malu dari pasangan. Antisipasinya adalah melakukan pendekatan persuasif, menjamin kerahasiaan, dan menyampaikan manfaat hukum serta perlindungan bagi keluarga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kegiatan apa yang nanti saya lakukan ketika aktualisasi ini dapat meningkatkan pelayanan publik sebagai nilai-nilai dasar ASN dan juga sesuai dengan visi dan misi dari KUA Lumbir itu sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh, Lek. Mentornya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya yang menjadi mentornya Mas Akrom Anas ini. Salah Iya, satu betul. penghulu di Lumbir yang asalnya dari Papua, Pak. Jauh Iya. sekali ternyata dapat tugas di Lumbir dan alhamdulillah karena Papua mungkin alamnya juga tidak jauh berbeda dengan alam di Lumbir yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, akhirnya bisa cepat adaptasi, Pak. Alhamdulillah. Iya. Dan apa yang menjadi programnya Mas Akrom, optimalisasi penghulu dalam rangka pencepat informasi ataupun pelaksanaan pernikahan, pencatatan pernikahan di wilayah Lumbir. Saya sangat berterima kasih dengan program ini karena insya Allah dengan apa yang diprogramkan Mas Akrom ini tentunya bisa lebih meningkatkan pelayanan di KUA Lumbir ya dalam rangka pemahaman masyarakat yang tentunya kalau masyarakat perbatasan yang daerahnya cukup berjauhan ya dari satu tempat ke tempat lain, jalannya lumayan terjal ya, itu sebuah memang energi yang perlu dikuras dalam rangka mensosialisasikan apa yang menjadi kami dari pemerintah mungkin dalam rangka optimalisasi pencatatan pernikahan yang sah menurut agama maupun negara. Dan Mas Akrom berani mengambil resiko yang diambil menjadi catatan beliau itu dalam rangka memang ada beberapa temuan-temuan yang tentunya harus
segera diselesaikan. Banyak sekali beberapa kasus ada kakak yang bertuliskan nikah tidak tercatat dari warga dan kemarin sudah berkeliling dan hasilnya memang dari desa maupun dari masyarakat di wilayah Lumbir bukan hanya masyarakat umum yang tidak tahu bahwa pernikahan itu harus dicatat di KUA, tapi beberapa pejabat juga ada yang tidak paham dengan hal ini. Tentunya ini menjadi PR besar bagi kami, teman-teman penghulu di KUA Lumbir untuk mensosialisasikan yang lebih dekat lagi ke tingkat masyarakat. Oleh karena itu, saya minta dukungan dari semuanya, ya baik stakeholder ya, dari di Kecamatan Lumbir untuk bisa memberikan apa namanya jalan yang baik untuk teman-teman yang di apa khususnya Mas Akron dalam penelitian ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya bisa memperoleh hasil yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai mentor. Mudah-mudahan Akrom lulus dengan nilai baik dan segera diangkat menjadi penghulu bisa membantu saya untuk di lingkungan Lumbir yang cukup lumayan rumit, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung aja ya Bu Lili ya. Nanti kalau sudah diangkat, wah, nanti Pak Tohiro enak tinggal ngopi-ngopi. Nyantai-nyantai. Ya, artinya begini ya. eh, Tadi saya sebenarnya berharap ada data-data awal, Pak, Mas Akrom ya, data awal. Ternyata ini belum ada datanya. Ini penting supaya kita tahu kita berani nggak pasang target misalnya nanti di rencana aksi ini kira-kira minimal saya mentargetkan ada sekian pasangan, gitu ya. Misalnya eh, berdasarkan informasi awal, ternyata ada banyak sebenarnya yang belum tercatat. Nah, mengapa gitu? Nah, tapi kan belum ada. Nah, ini mohon nanti biar diperkuat ya, diperkuat contoh-contoh data-data awal yang memang sebenarnya ada di masyarakat ya, tetapi belum dicatatkan di dalam sistem pencatatan nikah yang resmi dari negara. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, perlu juga dipikirkan nanti antisipasi ya, apa mitigasinya, apa antisipasinya. Jika memang eh, Mas Akrom ini ada datanya, ada datanya, tetapi memang dia tidak mau dicatatkan karena dia tidak tinggal bersamaan satu rumah, karena dia itu istri simpanan, dia Mm-mm. itu apa namanya, istri siri, istri siri. Nah, sementara yang suaminya misalnya itu statusnya itu memang tidak boleh berpoligami seperti PNS misalnya. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi itu dan kemudian bagaimana antisipasinya sehingga jenengan bisa masuk dan kemudian bisa mencatatkan. Kalau mencatatkan kan nanti kompleks ya masalahnya ya. Saya tidak tahu persis seperti apa. Apakah perlu ada persetujuan dari misalnya istri yang pertama untuk bisa memberikan izin kepada suaminya agar menambah istri yang kedua. Jadi kompleks ini belum belum ketahuan. Yang Mas Akrom tadi sampaikan itu adalah menurut saya itu kebanyakan pada pasangan rumah tangga pertama. Jadi belum sampai pada pasangan rumah tangga yang memang lanjut usia ataupun orang-orang yang memang sebenarnya niatnya itu tidak tulus untuk membina rumah tangga, gitu. Nah, ini juga perlu dibedakan dan juga perlu langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah mitigasi dan solusi yang berbeda dengan pasangan yang pertama tadi, begitu. Nah, dua hal itulah yang menurut saya menjadi catatan penting agar nanti tidak ada kendala di lapangan. Nah, kemarin ada kejadian di Surabaya. Jadi, ya mungkin Bapak Ibu sekalian dengar ya kasus mutilasi gitu ya, kasus mutilasi. Nah, di sebuah bukit di Mojokerto itu ditemukan
mayat yang sudah termutilasi. Setelah ditemukan, kemudian dicek oleh polisi, ternyata dia itu adalah salah satu ibu muda. Tapi setelah dilacak, ternyata dia itu belum nikah. Dia belum nikah. Nah, pembunuhnya itu tertangkap sama polisi. Nah, dia bilang katanya ini istri siri saya. Begitu. Tinggalnya satu rumah, tinggalnya satu kontrakan, satu kos. Gitu. Tetapi karena belum tercatat, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia itu istrinya. Mungkin istri sah siri, tetapi eh, dia belum ada anunya ya, akta akta nikahnya gitu, buku nikah, akta nikah, buku nikahnya, tidak ada dokumen resmi negara. Nah, kalau yang ini menurut saya eh, lebih mudah kita mengidentifikasi. Kita minta informasi dari RT RW, kita minta informasi dari masyarakat, itu selesai. Kalau misalnya ada pasangan ya yang ngekos atau yang ngontrak di sebuah tempat gitu ya, kemudian belum ada bukti bahwa dia itu pasangan suami istri, ya, kita harus tanya baik-baik ya agar agar kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat tentang siapa mereka. Jadi dua hal itulah yang menurut saya, Mas Akrom, yang pertama soal data awal, kemudian yang kedua soal mitigasi, soal antisipasi terhadap pasangan-pasangan yang bukan pasangan pertama, tapi pasangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Bu Lim. Baik, terima kasih sudah dicatat ya Mas Akrom, terutama terkait dengan dua hal yang tadi disampaikan Pak Prof. Masdar, data awal dan mitigasinya. Baik, terima kasih atas pencermatan Bapak. Untuk selanjutnya kami persilahkan peserta yang berikutnya. Ya, peserta kita yang